Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Siapa Pak? Ya, Assalamualaikum untuk pertama ini, Waalaikumsalam. Bapak, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah Bu Sri sehat-sehat. Ini berkat doa Bu Sri, juga berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada saya, Bu. Gimana dengan Ibu, Bu Sri? Alhamdulillah saya juga sehat-sehat Bapak. Sudah lama ya Bapak ya kita tidak berkomunikasi ya Bapak ya. Iya, Bu Sri, memang sudah lama seingat saya kita tidak berkomunikasi, Bu Sri, karena banyak kesibukan, apalagi ini terkait dengan tahun ajaran baru ini, Bu Sri. Di sekolah juga ada kegiatan-kegiatan yang harus saya ikuti sebagai seorang guru di situ, Bu. Iya betul Bapak. Jadi bagaimana perkembangan di sekolah Bapak sampai Pak Said, Bu Zuriana udah. Alhamdulillah, Bu Sri, perkembangannya cukup baik sekali. Dan saya lihat rekan-rekan guru juga di tahun ajaran Pak baru ini Said, cukup saya bersemangat, Bu minta Sri, sebentar untuk ya. Kayaknya saya nggak bisa melaksanakan masuk kegiatan Bapak, pembelajaran. karena ini Mungkin sudah ini direkod karena tadi. Bu Sri, kira-kira Bu Sri ada waktu nggak kalau saya mau menyampaikan sesuatu perihal dengan ini perkembangan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan, yaitu terkait dengan salah satu siswa saya, Bu Sri. Kira-kira ada waktu nggak, Bu Sri, untuk ngobrol dengan saya, Bu? Baik Pak, silakan Bapak. Kebetulan saya ada waktu Bapak. Kira-kira apa ya Kak yang ingin Bapak sampaikan sama saya atau ingin Bapak apa namanya tuh sharing dengan saya Bapak? Iya, begini Bu Sri. Ini kan ada salah satu siswa saya di semester 2 kemarin, Bu Sri. Berkebetulan siswa saya ini sekarang alhamdulillah sudah naik kelas ke kelas 6, Bu Sri kan. Jadi sebelumnya siswa ini adalah murid saya, tapi persoalannya kan begini, Bu Sri. Jadi siswa ini saya naikkan kelas, padahal kehadiran siswa ini sangat minim. Karena minimnya kehadiran siswa ini di jam pembelajaran, sehingga semangat belajar anak ini di sekolah sangat menurun sekali, Bu Sri kan. Ternyata anak ini memang ada persoalan di keluarganya, Bu Sri. Anak ini ada persoalan keluarga. Setelah saya tanya-tanya ke rekan-rekan guru, kemudian ke tetangga terdekat, ternyata ibu sang anak ini telah lama meninggalkan anak ini kan gitu, pergi merantau. Jadi si anak tadi, anak saya ini yang bernama Rizky Aditya ini tinggal bersama ayah dan satu orang adiknya yang berkebetulan adiknya itu usianya pada saat ini sekitar 4 tahun setengah, Bu Sri. Jadi si Aditya ini sering tidak hadir ke sekolah. Setiap saya tanyakan, kenapa Adit kamu sering tidak hadir ke sekolah? Ini Pak Guru, saya ini kan diberi tugas tambahan sama ayah saya. Saya harus menjaga adik saya yang kecil ketika ayah saya bekerja di kebun untuk mencari nafkah. Jadi saya coba sudah berusaha, Bu Sri kan, saya diskusikan dengan anak ini menggunakan berbagai metode. Di antaranya saya pernah berdiskusi dengan anak ini
untuk mencari solusinya bagaimana supaya si Adit ini, siswa saya ini hadir ke sekolahnya bisa lebih rajin lagi. Tetapi beberapa kali saya bicarakan dengan si anak ini belum ketemu solusinya, Bu Sri. Ini permasalahan saya, Bu. Ini kan jadi sangat ini di pikiran saya ini, Bu Sri kan. Sepertinya kalau persoalan ini belum selesai, saya belum lega, Bu Sri. Makanya pada hari ini perihal permasalahan saya ini saya ceritakan dengan Bu Sri, Bu. Baik Pak. Setelah saya mendengarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, berarti di sini masalahnya pada keaktifan siswa ya Bapak ya. Apa keaktifannya kurang karena ada suatu permasalahan keluarga seperti itu ya Bapak ya. Jadi Iya, Bu, betul. ya, jadi setelah Bapak ceritakan tentang permasalahan ini, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari saya ini Bapak dalam konteks permasalahan yang tadi? Ya, maksudnya setelah yang saya harapkan, Bu Sri kan, setelah saya berceritakan persoalan saya ini panjang lebar, kemudian tadi Bu Sri sudah mendengarkan persoalannya dan sudah mengetahui apa sih sebenarnya persoalan yang sedang mengganjal di benak saya ini, yaitu terkait siswa saya tadi yang bernama Rizky Aditya, yang kehadirannya sangat rendah sekali kan gitu. Jadi dengan berdiskusi atau hal ini saya ceritakan dengan Bu Sri, saya berharap saya ini kan bisa mendapatkan solusi untuk si Rizky Aditya ini supaya ke depannya mungkin kalaupun harapan saya kalaupun dia tidak bisa hadir aktif sekali tetapi tidak seperti sebelum-sebelumnya Bu sewaktu si Rizky Aditya ini masih di kelas 5. Ini perihal ini yang membuat saya kepingin sekali Bu bercerita. Kemudian harapan saya setelah nanti hal ini saya ceritakan dengan Bu Sri, saya akan mendapat solusi apa yang terbaik untuk anak saya ini. Jangan sampai nanti anak saya ini karena salah penanganan dari saya sehingga nanti anak ini broken school, dia tidak mau menyelesaikan pendidikannya di SD. Ini yang saya khawatirkan, Bu. Saya khawatir sekali. Saya tidak mau hal ini terjadi, Bu, terhadap murid saya yang memang saat ini kehadirannya sangat minim sekali karena ada persoalan keluarga. Itu yang melatar belakangi hari ini saya ceritakan persoalan ini sama Bu Sri, Bu. Baik Pak. Di sini saya kalau boleh tahu Bapak, apa kira-kira ya Bapak yang sudah Bapak lakukan atau langkah apa yang sudah Bapak lakukan selama ini menghadapi situasi ini Bapak? Bu Sri, yang sudah saya lakukan itu seperti saya sampaikan tadi, saya sudah beberapa kali Bu Sri kan memanggil kemudian berdiskusi dengan murid saya ini menanyakan kenapa Adit kamu seringkali tidak hadir ke sekolah. Ini terlihat dari absen kamu ini, Adit. Bahkan sang anak ini memang mengakuinya, Bu Sri. Anak ini memang jujur menyampaikan persoalannya. Tapi sampai saat ini juga saya terus berupaya, Bu. Bahkan saya berupaya pingin sekali saya itu menyelesaikan persoalan ini berkolaborasi mungkin dengan guru-guru yang lain. Siapa tahu nanti Bapak Ibu guru, rekan-rekan saya ini bisa membantu menyelesaikan persoalan murid saya ini, Bu Sri. Jadi ini upaya-upaya yang sudah saya lakukan. Selain itu juga saya pernah, Bu Sri,
berkoordinasi dengan orang tuanya. Sang orang tua ini justru dia malah pasrah. Memang kondisi saya seperti ini, Pak. Kalau anak saya mau Bapak keluarkan karena tidak bisa hadir sepenuhnya di sekolah, silahkan. Jadi saya tambah pusing, Bu Sri, kalau seperti ini kan, kan tambah buntu. Ini solusinya bagaimana gitu. Jadi ini upaya-upaya selain tadi sering saya diskusikan dengan sang siswanya tadi, si Adit. Kemudian saya juga pernah berdiskusi dengan orang tuanya. Juga ini rencana ke depan ini kan saya mau sharing dengan rekan-rekan guru yang lain. Ini yang sudah saya lakukan, Bu Sri, terkait dengan permasalahan murid saya ini, Rizky Aditya ini. Iya, Bapak mendengar penjelasan Bapak tadi, sebenarnya sudah sesuai langkah-langkah yang Bapak ambil dengan bertanya langsung dengan siswa mana dan tidak ke sekolah atau jarang ke sekolah, kemudian sudah Bapak juga sudah sharing dengan teman-teman sejawat dan juga sudah ada komunikasi dengan pihak orang tua, tapi belum mendapatkan satu jalan yang terbaik Bapak dari langkah-langkah yang sudah Bapak lalui tadi. Kalau dari langkah-langkah yang saya lakukan ini sepertinya belum ketemu solusinya, apalagi terakhir kalinya saya berjumpa dengan ayah anak ini, dia terserah sama bapak. Jadi saya di situ mendapatkan jalan buntunya, Bu Sri. Saya bingung kenapa kalau pasrah ini kan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Makanya hari ini juga saya diskusikan. Mungkin ini gambaran yang saya sampaikan ke Bu Sri. Saya ingin mengambil langkah-langkah. Yang pertama, saya berencana berdiskusi terlebih dahulu dengan kepala sekolah, kemudian saya libatkan juga beberapa orang guru, kemudian di situ nanti dari hasil diskusi itu saya berencana memanggil orang tua atau wali dari Rizky Aditya ini untuk mencari solusi yang terbaik. Kemudian ada juga yang kedua, rencana yang kedua, saya ingin supaya Adit ini membawa saja adiknya ke sekolah. Nanti boleh si adiknya ini duduk di sebelahnya Adit, supaya si Rizky Aditya ini tetap melaksanakan kegiatan pembelajarannya tanpa harus meninggalkan kegiatan pembelajaran karena harus menunggu adiknya. Kira-kira ini langkah-langkah saya ini kalau menurut Bu Sri sudah tepat belum, Bu Sri? Ini saya minta pendapat dari Ibu ini, Bu. Dari yang Bapak jabarkan tadi, Bapak sudah sharing dengan teman jawab, kemudian juga sudah menyampaikan masalah ini kepada kepala sekolah. Kira-kira bagaimana tanggapan kepala sekolah, Bapak? Kalau kepala sekolah sangat merespon sekali, bahkan beliau kepingin permasalahan itu segera diselesaikan agar si Adit ini bisa kembali aktif mengikuti kegiatan belajar di SD ini, Bu. Kemudian dengan rekan-rekan guru, saya sampaikan rencana saya ini sangat mendukung, Bu Sri. Tapi saya bingung nanti sebagai pembuka itu apa yang harus saya lakukan untuk pertama kali itu, Bu Sri. Karena di situ kan saya bingung, di situ ada kepala sekolah, kemudian ada guru. Ini yang selanjutnya nanti setelah selesai saya sendiri berdiskusi dengan kepala sekolah, juga dengan guru, saya kepinginnya ini memanggil orang tua Adit ini. Tetapi saya bingung apa nanti yang harus saya sampaikan ketika saya bertemu dengan rekan-rekan guru saya itu, Bu Sri. Baik, Bapak.
Sepertinya memang harus dipertemukan antara orang tua, kepala sekolah dan juga tentunya bapak ya, bapak dan juga mungkin ada perwakilan dari guru. Kalau tidak memungkinkan semua guru ya bapak ya, untuk mengkondisikan ataupun memusyawarahkan bagaimana baiknya untuk mengkondisikan anak kita ini. Seperti itu Bapak. Mungkin dari pihak kepala sekolah ataupun rekan-rekan sejawat akan memberikan satu masukan ataupun solusi yang bisa istilahnya mengkondisikan daripada situasi ini Bapak. Ya, Sebetulnya terima langkah kasih. Ya, Bu. ya, sebetulnya langkah-langkah yang sudah Bapak tempuh sudah bagus Bapak, sudah memenuhi prosedur yang memang seharusnya, karena kita bekerja pada satu instansi, kita juga harus menyampaikan permasalahan yang kita hadapi atau ganjalan yang ada dalam benak kita, agar kita itu tidak kita tanggung sendiri begitu Bapak ya, biar bisa mendapatkan solusi yang terbaik seperti itu. Ya, Bu Sri. Ya, terima kasih banyak. Ini saya jadi banyak mendapatkan masukan-masukan dari Ibu. Di samping saya juga sudah punya perencanaan. Jadi ini setelah saya berdiskusi dengan Ibu, saya jadi mempunyai rencana, Bu. Rencana ke depan yang akan saya lakukan ini yang pertama saya mau diskusi dengan kepala sekolah. Kemudian selanjutnya juga saya akan melibatkan rekan guru, juga saya akan memanggil orang tua dari siswa saya yang kehadirannya ini sangat minim sekali. Saya berharap ini ke depannya, Bu, Adit ini lebih rajin lagi hadir ke sekolah, kemudian semangat belajarnya meningkat, karena tentunya kalau kehadirannya sangat minim kan akan berpengaruh pada ini Bu Sri, pada proses ini memahami pelajaran yang disampaikan guru ini kan. Karena materi sudah berlanjut, si anak baru ke materi yang ketika anak ini hadir. Ini yang menyebabkan menurun sekali juga prestasinya kan, prestasi belajar atau semangat dan minat belajar dari Rizky Aditya ini. Jadi banyak hal hari ini yang sudah saya sampaikan ke Bu Sri, saya juga jadi termotivasi Bu Sri Baik ketika Bapak. Bu Sri memberikan masukan-masukan, kemudian sharing, kemudian bahkan banyak tadi disampaikan juga pertanyaan-pertanyaan pemantik yang disampaikan Bu Sri kepada saya sehingga saya mendapatkan solusi yang terbaik untuk Rizky Aditya murid saya ini Bu Sri. Ya, baik Terima Bapak. kasih banyak ya Bu Sri ya atas waktunya yang sudah Bu Sri luangkan untuk saya. Kemudian juga Bu Sri sudah sharing berbagi untuk menyelesaikan persoalan saya ini. Mudah-mudahan saya bisa lebih bijak dalam menyelesaikan persoalan yang saya alami ini terhadap siswa saya ini yang kehadirannya sangat minim. Terima kasih Bu Sri. Baik Bapak, sama-sama Bapak. Ya, ini kita lanjut. Saya sebagai coachingnya ya Bu Sri. Baik Bapak, siap. Karena waktunya sudah 15 menit. Kita mulai ya Bu Sri. Baik Pak. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah baik-baik Bapak. Sudah jarang kita bertemu dalam keadaan seperti ini ya Bu Sri ya. Betul Bapak. Iya. Apa kegiatan Bu Sri selama ini Bu Sri?
Kegiatan saya selama ini ya kemarin itu kan kita libur ya Bapak ya, libur sekolah masih, dan kemudian kita minggu ini sudah masuk minggu pertama di semester ganjil ini Bapak ya. Iya, Dan, Ibu. iya, dan tentunya di minggu ini kita sudah mengenal ataupun berkenalan dengan siswa-siswa baru kita Bapak ya. Tapi memang dalam hal ini ada ganjalan dalam hati saya yang dari tahun lalu sampai tahun sekarang juga masih terlihat situasinya. Jadi saya di sini pengen sekali curhat dengan Bapak, sharing dengan Bapak tentang masalah saya ini, yaitu saya itu Bapak mempunyai murid yang dia itu bisa dikatakanlah overacting seperti itu Bapak, karena murid ini dia selain motivasi belajarnya kurang, juga suka mengganggu daripada temannya yang lainnya. Jadi ketika temannya lagi sedang belajar, dia ada saja yang dikerjainnya, entah apa yang membuat konsentrasi teman-teman itu terpecah seperti itu Bapak. Jadi di sini saya pengenlah mendapatkan masukan dari Bapak, bagaimana pendapat Bapak cara saya untuk menghadapi siswa saya ini yang mempunyai karakter seperti ini Bapak. Iya, kira-kira Bu Sri ini kan saya sudah mendengar apa yang Bu Sri sampaikan, Bu Sri kan? Kira-kira apa harapan Bu Sri setelah menceritakan perihal permasalahan pembelajaran Bu Sri ini ke saya, Bu? Baik Bapak, harapan saya itu pengen mendapatkan solusi bagaimana caranya agar murid saya yang mempunyai perilaku yang tidak sesuai dengan yang semestinya ini bisa dapat saya kondisikan seperti itu Bapak, agar anak ini mengerti dan juga mengetahui apa yang harusnya murid ini lakukan ketika sedang dalam proses pembelajaran seperti itu Bapak. Iya, tadi Bu Sri udah bercerita panjang lebar, Bu, kan, mengenai permasalahan murid Ibu yang overacting ini ya, Bu, ya. Betul. Yang sering mengganggu teman-temannya ketika sedang dilaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini memang apalagi kan Bu Sri ini di SMA ya, Bu Sri ya? Betul Bapak, di SMA dan Iya, dengan saya mengampu bidang studi bahasa Inggris Bapak. iya, tentu ini permasalahan yang tidak ringan, Bu Sri kan? Kira-kira Bu Sri menghadapi permasalahan ini apa yang Bu Sri lakukan dalam situasi seperti itu, Bu Sri? Sebenarnya Di mana Bapak, di situ? Ya, Bu, silakan, Bu. eh, sebenarnya Bapak, saya itu sudah melakukan suatu pendekatan secara personal dengan anak didik saya ini. Saya tanyakan kenapa suka mengganggu temannya, kemudian kenapa juga belajar itu kurang bersemangat, dan seperti itu Bapak. Jadi alasannya sih dibilangnya saya itu tidak pandai bahasa Inggris Ibu, dibilangnya kan seperti itu. Jadi seperti itu alasannya Bapak yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa juga suka mengganggu kawannya,
dibilangnya ya iseng saja seperti itu katanya Bapak kan. Nah, jadi saya itu sudah memberikan nasihat seperti itu, apa dampaknya kalau kita tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik seperti itu, apa juga dampaknya ketika mengganggu kawan yang lainnya seperti itu Bapak. Dan itu sebetulnya sering saya lakukan pendekatan seperti itu sama anak didik saya ini. Dan memang ketika sedang dikasih pengarahan, sepertinya saya mendengarkan Bapak. Dan di saat itu baik seperti itu Bapak kan, baik ada perubahan. Tapi ketika kita berjumpa lagi di minggu selanjutnya, itulah datang lagi kebiasaannya seperti itu Bapak. Jadi saya juga bingung juga bagaimana cara mengarahkannya. Saya juga sebetulnya sudah menyampaikan ini kepada wali kelas juga dalam hal ini yang istilahnya sebagai wali dari anak didik saya ini Bapak kan. Kemudian selain itu juga saya sudah konsultasi dengan BK, meminta bantuan dari guru BK untuk bisa mengkondisikan siswa ini agar lebih baik lagi dalam perilakunya ketika sedang dalam kelas, untuk dapat bisa menerima pelajaran itu dengan baik seperti itu. Dan yang terpenting lagi juga jangan mengganggu temannya yang lainnya, yang seharusnya temannya belajar, ini diganggu, karena mengganggunya juga memang mengganggu Bapak. Seperti misalkan ketika anak kawan-kawan ini sedang kerja kelompok misalkan seperti itu, ini anak ini entah apa kerjaannya begitu, anak ini tidak fokus dengan panduan ataupun instruksi yang sudah saya berikan untuk kalau kerja kelompok ini yang dikerjakan, ini dipersiapkan seperti itu. Tapi anak tadi ya memang anak-anak ini ikut juga dalam kelompok tadi, ikut dalam kelompok yang sudah kita bagi. Tapi itulah di situ anak tadi dia tidak berperan aktif, dalam artian berperan aktif ini dalam segi positif, tapi peran aktifnya tuh di sisi negatifnya begitu Bapak. Jadi mohon maaf ya Bapak ya memakai bahasa negatif ya, karena memang perilakunya itu tidak sesuai seperti itu Bapak. Jadi perilaku ini sebenarnya sudah saya amati dari kelas 1 Bapak, dari kelas 1 kemarin itu, dan sekarang kan naik ke kelas 2 sudah. Nampaknya kebiasaan ini itulah susah untuk dirubahnya sepertinya Bapak. Baik Bu Sri, sebetulnya langkah-langkah yang Bu Sri lakukan sudah sangat baik sekali Bu. Dan itu adalah langkah yang tepat Bu. Dengan menegur, menasihati, kemudian melakukan hal-hal yang lain supaya membawa dampak yang signifikan untuk merubah kebiasaan buruknya. Ya Bu Sri ya. Berarti ada hal-hal yang perlu Bu Sri lakukan untuk lebih mengontrol situasi tersebut, Bu Sri. Kalau menurut Bu Sri, seberapa penting kita mengembangkan KSE dalam permasalahan murid Ibu ini, Bu? Iya Bapak ya, kompetensi sosial emosional. KSE sangat penting Bapak untuk bisa membuat anak didik kita ini mempunyai kesadaran diri dan juga manajemen diri yang tentunya dari kompetensi-kompetensi tersebut itu akan bisa membuat situasi pembelajaran lebih kondusif, kemudian lebih mengontrol lagi emosi ataupun perilaku daripada anak-anak didik kita Bapak ya.
Betul, Bu Sri. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang Bu Sri sampaikan. Saya sangat setuju dengan integrasi KSE dalam pembelajaran, dalam perilaku, dan sangat penting dalam membentuk karakter anak yang seperti Ibu ceritakan tadi, Bu. Mungkin, ini Bu Sri, mungkin kalau menurut Bu Sri ada alternatif lain nggak selain apa yang sudah Bu Sri lakukan ini untuk menyelesaikan persoalan murid Ibu yang memang aktif ini atau hiperaktif ini, Bu? Hmm, baik Bapak, mungkin setelah apa yang sudah saya lakukan pendekatan baik personal, kemudian kita juga sudah berkolaborasi dengan wali kelas maupun guru BK. Mungkin alternatif lain atau jalan lain, eh, di sini saya harus menjalin kolaborasi lagi dengan orang tua siswa itu ya Bapak ya. Biar Ya, Bu. orang tua juga bisa ada andil atau keikutsertaan dari orang tua untuk mengkondisikan putra putra beliau untuk bisa lebih berperilaku yang baik lagi di sekolah, lebih menghormati guru di sekolah, lebih giat lagi belajar, lebih tingkatkan lagi semangatnya untuk belajar, kemudian uh, lebih menekankan lagi apa tujuan peserta didik ini berangkat ke sekolah ya Bapak ya. Kayaknya itu nampaknya alternatif terakhir saya kayaknya Bapak, karena sebetulnya kan permasalahan dengan anak didik kita ini kan kita sedapat mungkin kita selesaikan lebih dahulu ya Bapak ya di sekolah ya Bapak. Kalau kita masih mampu untuk menyelesaikan masalah peserta didik ini, janganlah sampai dulu kepada orang tua seperti itu ya Bapak. Tapi karena ibarat kata sudahlah kehabisan akal misalkan ya Bapak ya. Jadi ya mau tidak mau di sini kita harus melibatkan orang tua untuk bisa bersama-sama mengondisikan peserta didik kita ini agar timbul kesadaran dalam dirinya untuk lebih meningkatkan lagi semangat belajarnya, kemudian untuk lebih lagi menanamkan karakter yang baik dalam dirinya. Mungkin seperti itu Bapak alternatif yang lainnya. Iya, Bu Sri, ini tadi Ibu kan sudah bercerita sama saya beberapa alternatif, Bu kan, yang bisa Ibu lakukan untuk menyelesaikan persoalan siswa yang hiperaktif ini. Kalau menurut Bu Sri itu yang berpeluang itu dari beberapa solusi yang Bu Sri sampaikan itu yang peluangnya sangat besar untuk diterapkan dan dapat menyelesaikan persoalan ini dalam waktu dekat. Kira-kira solusi yang mana Bu Sri? Tadi ada beberapa solusi dari Bu Sri kan ada memanggil siswa, sering menasihati, kemudian berkoordinasi dengan orang tua, kemudian ada solusi-solusi yang lain yang Bu Sri sampaikan kepada saya. Kira-kira mana Bu Sri solusi yang paling tepat yang menurut Bu Sri dapat segera menyelesaikan persoalan ini, Bu Sri? Kalau dari pengamatan kepada anak-anak kami tadi, sepertinya peluang yang lebih besar itu ya ketika kita ikut mengikutsertakan orang tua Bapak dalam masalah ini, karena kemungkinan mungkin dengan caranya sendiri orang tua ini untuk dapat mengkondisikan anaknya tersebut ya Bapak ya. Jadi sepertinya seperti itu. Mungkin anak didik kita ini mungkin ada takutnya seperti
seperti itu dengan bapaknya misalkan seperti itu, atau ada juga dari abangnya yang ditakuti seperti itu. Jadi dengan mungkin pertama-tama dengan karena rasa takut dia dengan orang tua, dia pun berubah. Nah, mungkin awalnya seperti itu Bapak. Tapi saya rasa tidak masalah kalau memang itu memberikan dampak yang baik untuk peserta didik kita. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Sri. Kira-kira ini kan tadi Bu Sri udah menyampaikan ke saya alternatif yang terbaik gitu kan Bu kan, dengan melibatkan orang tua. Kemudian kira-kira selain orang tua siapa saja Bu yang akan Ibu libatkan dalam situasi untuk menyelesaikan persoalan tadi yang sudah Ibu pilih tadi Bu. Kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan Bu? Baik Bapak. Jadi ketika kita sudah mengambil beberapa alternatif itu, ya kita langkah selanjutnya kita akan tetap kita pantau dengan melibatkan ya, seperti itu tadi kawan sekelasnya juga kita libatkan, kemudian guru yang lainnya, kemudian wali kelas seperti itu. Ada juga dengan wakil di bidang kesiswaan ya Bapak ya, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan seperti itu. Jadi semuanya saling memantau. Jadi seperti teman satu kelasnya juga di sini apa istilahnya itu, temannya ini tuh untuk dapat sedapat mungkin untuk tidak terlalu menanggapi misalkan ketika anak-anak kita ini yang sedang berperilaku yang tidak sesuai ini seperti itu. Jadi jangan terlalu ditanggapi, atau kemudian juga temannya ini untuk saling mengingatkan dengan teman yang oper tadi seperti itu. Jadi kita sama-sama. Jadi kita sampaikan kepada peserta didik yang lainnya dalam hal ini teman-teman satu kelasnya ini ya untuk saling menjaga seperti itu. Jadi jangan istilahnya juga kita mengganggu seperti itu kan kepada anak-anak yang mempunyai perilaku yang seperti ini, seperti itu sedapat mungkin dihindari untuk hal-hal yang kurang baik seperti itu. Seperti itu Bapak. Ya, terima kasih banyak Bu Sri. Kita sudah panjang lebar. Tadi harapan Bu Sri apa ini Bu? Dengan kita sharing pada hari ini, harapan Bu Sri apa terkait dengan persoalan Bu Sri ini setelah kita sharing pada hari ini Bu? Iya Bapak, harapan saya di sini saya juga mempunyai langkah ataupun solusi terbaik dalam menangani situasi seperti ini Bapak. Jadi saya juga ingin anak didik saya ini yang tadinya mempunyai perilaku yang kurang sesuai, yang tidak seperti yang kita harapkan, itu bisa berubah, bisa lebih baik lagi karakternya seperti itu Bapak, bisa mengikuti pelajaran dengan baik yang tentunya akan bisa meningkatkan kompetensi akademiknya seperti itu Bapak. Kalau misalkan lupa saya sampaikan tadi Bapak, memang anak ini sebetulnya tidak dengan saya saja mempunyai perilaku seperti itu. Jadi memang saya ada sharing juga dengan kawan yang lainnya. Memang anak ini juga dengan bidang studi yang lain seperti itu Bapak. Ya, apalagi dengan saya pasti motivasinya kurang karena alasannya tadi katanya tidak pandai dalam bahasa Inggris seperti itu Bapak. Jadi tidak ada keinginan yang lebih untuk membuka hatinya untuk pelajaran bahasa Inggris ini kata anak tadi karena tidak pandai seperti itu. Belum apa-apa sudah bilang tidak pandai Bapak. Jadi saya ini sebetulnya
apa ya, selalu memotivasi kepada anak-anak didik saya ini, ya kita untuk sekolah ini memang tujuannya adalah sama-sama untuk belajar, dan memang kita katakanlah memang sama-sama untuk mencari ilmu seperti itu, untuk memotivasi anak-anak saya. Kita sama-sama belajar, jadi di sini ibu juga belajar dari anak-anak juga bisa mengambil ilmu yang manfaat dari ibu, kan seperti itu. Sebenarnya seperti itu Bapak, sering kali saya sampaikan. Jadi jangan jangan berkata tidak pandai seperti itu. Demikianlah Bapak lah apa namanya dilema dilema saya menghadapi ada anak didik saya yang mempunyai perilaku seperti ini dari kelas 1, dan tentunya ini kelas 2 juga saya menghadapi kembali seperti itu Bapak. Ya, Bu. Terima kasih Bu Sri. Gimana menurut Bu Sri ya setelah kita sharing, mungkin perasaan Bu Sri gimana Bu setelah kita melaksanakan kegiatan sharing ini? Iya Bapak, setelah saya tadi sharing dengan Bapak, mengungkapkan semua apa namanya kegalauan hati saya dalam menghadapi anak didik saya ini, saya sudah sangat lega karena sudah ada gambaran yang harus nantinya bisa kita ambil langkah untuk bisa mengkondisikan situasi seperti ini Bapak. Saya sangat lega, saya sangat senang karena bisa sharing dengan Bapak, yang tentunya Pak insya Allah nanti akan kita tindak lanjuti seperti itu Bapak. Terima kasih Bu Sri, mudah-mudahan sharing kita hari ini membawa manfaat dan Bu Sri dengan rencana-rencananya yang sangat bagus sekali dapat menyelesaikan permasalahan pembelajaran terkait dengan siswa ibu yang overaktif. Ini terima kasih banyak ya Bu Sri. Bu Sri sudah meluangkan waktunya, kemudian sudah banyak sharing. Juga saya juga banyak dapat manfaatnya Bu dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat saya juga buat Bu Sri ya. Dan saya berharap ke depannya persoalan-persoalan pembelajaran yang Bu Sri hadapi dapat Ibu selesaikan dengan lebih baik lagi. Amin. Terima Amin. kasih sekali lagi Bu Sri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sri. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh.